Halo teman-teman semuanya, di tim podcast Pri hari ini senang sekali berjumpa kembali bersama dengan episode baru kita di tim podcast Pri. Tepuk tangan. Sudah ada goyang-goyang di sebelah kanan, hadir di sini menjawab request dari teman-teman yang ada di rumah. Ada Bang Abe Pantar. Aku di request. Iya, di request. Kayak dia cuma dulu ya. Tepuk tangan, tapi requestnya nggak pakai atensi. Jadi requestnya melalui DM diam. Oh gitu. Jadi kita ada pasang suatu pernyataan atau pertanyaan dan teman-teman bilang mau dong Bang Abe Pantar gitu. Tapi mereka tuh lebih mau nanya tentang MC sih Bang. Aduh, tentang MC lagi. Tapi sebelum itu mau tanya dulu nih kesibukan Bang Abe Pantar. Kesibukan sekarang selain MC. Sekarang? Beberapa waktu yang lalu yang dilakukan. Kalau selain MC saya punya wedding organizer. Wow. Wedding organizer. Namanya? Kambang Karamunting. Kambang Karamunting ada di bawah ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang merencanakan untuk pernikahan boleh dong Bang ya? Boleh. Kelebihan atau beda dari wedding organizer yang lain apa Bang? Kelebihannya kita lebih ke sebenarnya sama aja sih semuanya. Wedding organizer tuh nggak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lain. Intinya itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan klien satu jiwa sama kita bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau saya bilang kelebihan wedding organizer atau ciri deh Bang, ciri dari WO Kambang Karamunting. Ciri dari WO Kambang Karamunting saya lebih ke pendekatan ini ya, lebih ke pendekatan personal dengan keluarga dan juga mempelai sih sebenarnya. Intinya adalah ketika mereka meng-hire kita kayak aku mau dong list, kita ketemu aja langsung, karena kalau ketemu kita akan kasih informasi yang jelas. Kemudian kita kan kadang-kadang sekarang ini kan adanya cuma mau banding-bandingin aja. Betul. Saya sih lebih baik kalau dia berminat dia pasti kan ngajak ketemu, jadi atau enggak itu kan urusan belakang. Oh gitu. Tapi kalau seandainya ada sebuah cerita ketika klien ngajak ketemuan, tapi ada kemungkinan tidak jadi gitu ya? Pernah bisa jadi. Pernah terjadi? Ya, pernah. Sering, nggak apa-apa. Itu kan biasa. Dalam sebuah bisnis itu biasa. Karena ketika orang menikah ini kan dia harus klik dengan seluruh vendornya. Bukan berarti ketika dia batal dia nggak klik, dan kita nggak kayak gitu juga. Karena dari beberapa pilihan dia cocoknya pilih yang ini. Begitu. Karena menikah itu bukan cuma satu orang Bang ya. Yes. Ada beberapa orang di dalam. Ada beberapa orang di dalam harus dimintai pendapatnya. Tapi ada juga yang memang dia maunya kita nggak mau yang lain. Betul, karena dia percaya gitu ya. Betul. Siapa sih yang nggak kenal Bang Abe Pantar gitu ya? Ini Kambang Karamunting ya, bukan Kambang Evelyn. Iya. Nama dari lokal karena mungkin Bang Abe founder dari Output kita. Selalu seperti ini. Saya juga selalu memakai lawung. Ya. Intinya adalah bagaimanapun saya ingin membuat bahasa Dayak Ngaju itu selalu tergaung dimanapun saya berada. Udah hampir puluhan tahun lah ya. Mantap. Kemudian saya juga sering sedih melihat orang tua yang nggak apa-apa loh anak saya nggak bisa bahasa Dayak, dia kan tetap Dayak, darahnya Dayak. Betul. Tanya deh sama orang Sunda. Orang Sunda nggak bisa bahasa Sunda masih diakuin orang Sunda nggak gitu ya. Sampai separah itu ya Bang ya. Maksudnya ya gitu kan biasanya gitu. Kalau orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa, ya mungkin masih diakui juga sih. Masih bisa diakui. Tapi kan nggak sip juga sih ya. Betul. Kita ngaku orang Dayak kan nggak bisa bahasa Dayak, itu kan sesuatu yang bukan nggak diakuinya, tapi lebih kembali ke moral. Lebih ke moral, bagaimana dia mencintai asal usul daerahnya, kemudian bagaimana juga dia mempertahankan segala sesuatunya. Kalau dia nggak bisa bahasanya, gimana dia bisa mempertahankan budaya? Betul. Gimana dia bisa budaya budaya berhubungan dengan bahasa loh. Pernah nggak ngelihat ritual itu pakai bahasa Indonesia kan? Nggak pernah. Itu. Ataupun prosesi adat budaya misalnya, kalaupun kita terpaksa pakai bahasa Indonesia ya nggak asiknya di situ. Contohnya di sini pernikahan adat. Kalau dibawakan dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak asik aja gitu. Iya, kurang dapat feel-nya gitu ya. Betul. Jadi artinya kalau seandainya kita mau mencintai sesuatu, bagaimana kita bisa cinta kalau tidak kenal gitu ya? Betul. Luar biasa ini nih yang merupakan kenapa sampai hari ini aku tuh bangga dengan seorang Bang Abe Pantar gitu. Sebelum tadi kita take video ini untuk teman-teman di rumah, aku bilang loh kalau aku gugup. Bang Abe tanya kok bisa gugup? Ya pasti gugup. Soalnya saya itu berbicara dengan guru saya. Oh. Walaupun saya belum
tidak pernah diajar secara face to face oleh Bang Abe, tapi ada begitu banyak pelajaran yang mungkin saya ambil gitu Bang. Contohnya? Contohnya saya sering lihat Bang Abe di luaran gitu memimpin suatu acara. Walaupun Bang Abe nggak lihat ada saya loh itu. Saya lagi yang mencuri-curi ilmu. Oh gitu ya. Itu. Saya tuh biasanya sembunyi-sembunyi gitu Bang. Di belakang pohon, di belakang pintu ada saya. Kamu selalu gitu ya, bagaikan bayangan. Padahal aku pura-pura lupa loh. Itu judul aku ya. Kasihan ya gitu. Oke, luar biasa banget nih. Pokoknya aku sampai dengan sekarang kita beda usia ada berapa tahun sih. gitu ya. Bang Abe, Ya, berapa aku lahir, usia? aku sudah lulus kuliah. Kamu lahir tahun berapa? Aku 90. 90 itu aku masuk, itu sudah semester 6. Papa. Berarti Bang Abe. Kamu kelahiran tahun berapa sih? Ibu aku kelahiran tahun berapa ya? Ya ampun, mama aja lu nggak tahu deh dia gimana sih. Kukutuk dia jadi batu. Aku lupa 60 berapa gitu ya Bang. Oh enggak, aku masih di atas itu. Aku bercanda, maaf. Oke, teman-teman semua yang menjawab ini ada beberapa pertanyaan nih Bang Abe. Ya, ini kalau apa mau dijawab boleh, kalau Oke. tidak mau dijawab juga nggak apa-apa. Boleh. Ini dari teman-teman semua, Bang Abe itu usianya berapa sih gitu Bang? Kalau usia mungkin ya itu tadi sudah semester 6 itu biasanya usianya berapa? Kalau semester 6 berarti Masuk kuliah itu usianya berapa? Aku 18 masuk kuliah ya? usianya 17. Aku 18. Bukan. Aku 17 karena aku masuk SMA, masuk SD-nya tuh 5 tahun. Oh. 5 tahun. Lebih cepat. Biasanya kan 7 ya. Karena aku cepat bisa baca sih maksudnya. Orang pintar. Orang Tapi, kelihatan. Tepuk tangan. tapi kalau dia eksakta, aku agak sedikit on. Enggak. Terbukti dari cara ngomongnya terus bertahannya Bang Abe pantas sebenarnya Bang Abe itu orang pintar. Tepuk tangan. Ini bukan peres-peres ya. Kemarin aku ada ngundang salah satu teman kita juga yang terlalu Iya. banyak ngomong. Kita ada saudara Cacan. Iya. Kita cerita juga. Apa tuh ceritanya? Cerita tentang Bang Abe sih. Apa? Nanti kita putar dikit sini. Soalnya katanya Bang Abe itu legend di sini. Oh. Salah satu legend yang untuk pria. Selain ada juga Bang Agus Yunidi ya. Ya. Ini ada nih nanti foto Bang Agus Yunidi nih kita simpan di Ya, ujung sini nih betul. Bang Agus. Swadika. Bang Agus itu dia sudah melanglang buana di dunia broadcaster. Aku masih SMA tuh. Dia juga masih SMA saat itu. Sama-sama Bang ya. Ya, tapi dia sudah terjun menjadi seorang penyiar dan akunya masih belum. Waktu SMA aku masih jadi penggemar aja. Oh, penggemar radio. berarti duluan Bang Agus nih Bang ya. Ya, dia lebih senior dari aku sih. Wow. Dia sudah terkenal saat itu. Bang Agus Tapi juga kan- nggak kalah terkenal. Aku nggak tahu, itu orang lain yang mengatakan Iya, itu, iya. bukan aku. Jadi kalau boleh cerita nih dari zaman-zaman aku dulu tuh waktu aku SMP ya SMP, SMA ada salah satu stasiun radio yang hits banget gitu ya di kalangan anak-anak muda itu. Ya. Ada Ozone Ini FM. podcast. boleh nggak apa-apa. Kita memberikan pengulangan Ya, lagi pengingat lagi. stasiunnya udah nggak ada lagi. Nggak kan, apa-apa ya. apa-apa. Ada salah satu radio itu Ozone FM dan itu tuh keren banget gitu. Dulu pokoknya kalau bisa dengar Ozone tuh udah keren gitu Bang. Iya, karena zaman itu saya berada di posisi saya siaran pakai kaset pernah, Kaset yang kemudian pakai tali pakai pita. pita, ya, pakai tape deck. Iya. Kemudian berubah ke digital, dari manual ke digital itu sudah ngalamin. Dari kita berkomunikasi dengan teman-teman di Jawa, misalnya pakai surat itu pernah, pakai kantor pos, kemudian pakai email. Intinya adalah saya tidak pernah melewatkan kemajuan teknologi yang ada. Setiap kemajuan teknologi itu yang kita harus pelajari, Bu. Yang orang seangkatan saya kadang-kadang ada yang masih gaptek, masih nggak bisa mengoperasikan komputer atau segala macam. Tapi bagi saya adalah mempelajari sesuatu hal yang baru itu adalah hal yang wajib bagi kita. Mempelajari sesuatu yang baru itu adalah wajib. Kalau nggak gitu kita nggak bisa upgrade Bang ya. Nggak bisa upgrade, kemudian kita akan ketinggalan. Wow. Itu tuh. Karena orang muda di bawah kita kan lebih cepat menyerap sesuatu yang baru. Bang Abe yang umur segini aja tuh pikirannya masih segitu ya. Apalagi teman-teman yang seumuran aku tuh yang maunya tidur aja rebahan terus segala sesuatu. Emang ada ngasilin apa kalau tidur rebahan? Nggak ada sih. Nggak ada. Ngehayal gitu ya. Ngehayal terus nanti ujungnya dimarahin mamahnya itu. Iya. Kameramen dengar? Jangan takut untuk mencoba hal yang baru gitu tadi Bang ya. Yes. Harus dipelajari, bukan mencoba hal yang baru tanpa pengetahuan, ya sama juga bohong sih. Betul. Karena kalau kita mencoba sesuatu yang baru itu kita pelajari dulu. Hmm. Ini ke depan apa? Misalnya kalau komputer, kita harus belajar komputer, kenapa? Karena kedepannya semua orang pasti akan pakai komputer. Betul. Ya. Nah,
komputer itu waktu itu saya juga ngalamin dari yang pakai disket segede gaban gitu, dimasukin ke dalam pakai DOS, WS dan segala macam. Saya bisa mengetik pakai komputer itu karena memang dari SD saya sudah bisa ngetik pakai mesin tik. Wow. 2 jari sudah Yang bisa. pakai pita juga itu ya? Yes. Itu punya bapak saya. Kebetulan waktu di kampung itu ibu saya kepala sekolah dan kebetulan beliau sibuk dan jadilah saya anak yang besar, yang kakak-kakak saya kan sekolahnya di Palangkaraya, terus yang tersisa di sana saya dan adik saya. Jadi saya diminta bantuan untuk ngetik apa gitu kalau ada urusan sekolah, saya lah yang ngetik karena ibu mengoperasikan ini, saya bisa menyelesaikan dalam 5 menit, ibu mungkin bisa setengah jam gitu. Oh, menolong orang tua gitu ya? Walaupun masih kecil tapi tetap produktif gitu ya Bang ya? Menolong orang tua udah dari zaman dulu ya. Zaman dulu pernah ngebayangin gak sih kalau waktu SMP kelas 2 apa kelas 1, kelas 2 apa kelas 3 ya, zaman dulu ibu saya punya ladang. Sawah ya? Enggak, ladang. Kalau sawah itu kan diairi, kalau ladang itu kan dia pohon perumahan. Seperti perumahan ladang dulu itu kan yang kita tanam padi tapi nggak ada airnya, nggak ada hujan. Maaf, aku nggak tahu. Ladang dengan sawah beda kok. Ladang ini sawah gitu ya. Nanti kita kasih ininya ya. Nanti kamu searching ladang itu gimana, sawah itu gimana. Ini nih pengetahuan yang kurang nih. Iya, tetap tanam padi. Nah, zaman dulu tuh kan biasanya ibu itu biasanya kayak ngupahin orang untuk bantu bersihin sawah. Bersihin sawah, bersihin ladang, kayak membawau. Iya, membersihkan rumput ya. Mencampur rumput itu. Ya. Itu kan kalau kita nggak bersihkan itu padi bisa kalah tinggi sama rumput kalau kurang cepat. Biasanya untuk 10-15 orang, tahu dong apa yang terjadi, saya disuruh masak. Itu kenapa ya? Untuk 15 orang. Itu usia? Usia 13 sampai 12. Wow, 13 itu di SMP Bang ya? Iya. Ada SMP. Aku udah bisa sih dulu masak SMP. Masak 15 orang Pak? Enggak bisa. Untuk apa aja? Dengan paduan hanya ini ya udah meraba-raba. Tapi tetap hasilnya jadi sih, karena orang banyak itu biasanya kalau orang capek rasa itu nggak perlu, yang penting ada makanan. Semakin kesini tuh semakin kita melihat tuh bahwa jiwa guru dalam Bang Abe itu ada gitu ya. Bang Abe nggak Dulu sih punya. cita-citanya tuh jadi guru sebenarnya. Dia bukan jadi guru sih. Ibu bapak saya itu guru SD. Saya pengennya tuh jadi setingkat lebih tinggi gitu. Misalnya mungkin jadi dosen atau apa gitu. Tapi setelah saya lulus kuliah mau jadi dosen nggak bisa, melamar sana sini nggak bisa, pegawai negeri 5 kali tes nggak dapat gitu 5 ya. kali sudah ya. Ya udahlah, saya pikir saya memang di swasta. Saya nggak pernah maksudnya gini, ketika sesuatu hal yang kita ingin capai dan itu tidak tercapai juga, ya sudahlah gitu. Ketika semua usaha sudah kita kerahkan dan berarti ada jalan lain. Ya, berarti ada hal lain yang kamu harus ini ya. Saya bilang sama diri saya sendiri 5 kali saya ikut tes loh. Oke, ini memang bukan jalan saya. Saya mungkin di swasta aja. Dan tahun depannya ketika saya memutuskan untuk tidak ikut tes pegawai negeri, semua teman-teman saya dapat. Kalau dulu kan dapatnya dengan mudah. Karena pada saat itu pemekaran kabupaten dan kekurangan juga ya. Dan kekurangan tenaga. Dan saya pun kalau ikut sebenarnya bisa dapat sih sebenarnya. Tapi karena memang saya sudah, ya intinya dalam hati saya berpikir bahwa jalan Tuhan untuk setiap orang itu beda, itu saja. Dan saya nggak menyesali karena kenapa saya nggak dapat PNS, ya karena memang jalur saya di sini. Gitu. Ya, saya turut senang dengan teman-teman yang dapat PNS. Bahasa Dayaknya bikin jalan, ikutnya Bang ya. Bikin jalan ayung begitu. Nah itu dia. Aku bahasa Dayak tuh tahu Bang, tapi takut. Bentar Terus takut lihat belajar. Iya. Nanti jadi rangkap. Bisa. Maaf Pak dosen. Kelihatan ya, jiwa-jiwa pengajar, jiwa-jiwa dosen itu seperti seorang Pak dosen menguliahi anak muridnya yang banyak omong gitu ya, saya gitu. Nah Bang Abe, ingat nggak pernah dulu kita diam-diaman? DM apa Messenger ya zaman yang bilang, yang kamu bilang kamu nggak mau MC lagi. Ayolah, kamu bisa MC, saya bilang. Iya. Kamu nggak mikir apa, cuma 3 jam lu dapat duit loh. Ya gitu. gini dulu ceritanya, kenapa ya? Jadi pada suatu ketika aku tuh ada komen. Bukan komen, kamu pasang status dan saya komenin itu gitu status ya? saya DM kamu. Kenapa sih status harus begitu gitu? Iya, aduh kan aku jadi malu kan. Nah jadi pada saat itu tuh aku pernah satu kala, ya oke Pak Guru, saya akan sedikit ceritakan. Pada saat itu aku tuh pernah mempunyai pikiran bahwa aku tuh nggak cocok loh MC wedding Betul. Karena aku pikir MC wedding itu adalah suatu
apa namanya kebahagiaan orang, yang aku tuh takut buat main-main gitu dulu tuh Bang. Jadi aku pikir aku nih kayaknya nggak cocok nih, nggak layak, takut bikin acara orang nggak bagus gitu. Jadi pada saat itu ada tawaran beberapa kali, Pri mau nggak MC wedding? Aku tuh selalu tolak gitu Bang. Ada sekitar 3 kali atau 2 kali gitu. Dan pada suatu ketika aku bikin status, Bang Abe komen. Nah waktu Bang Abe bilang apa gitu ya pada saat itu ya? Kenapa sih kamu- nggak mau ya? Iya. Kenapa sih kamu nggak mau? Sedangkan kita kalau MC wedding itu 3 jam dapat duit loh. Nah, gitu. Tuh ya aku ingat itu. Dan semua orang Saya kan takutnya nggak bisa. Ya Iya. semua orang pasti bisa lah. Kalau nggak bisa pasti Betul, bisa betul, karena betul. biasa. Nah, setelah saya mendapatkan wejangan dari sosial media itu oleh Bang Abe, saya memberanikan diri. Pertama kali MC itu saya sama dengan Beta. Jangan Beta. Kita juga dulu agak takut juga loh ngambil wedding MC ya. wedding Nah, iya itu Bang. Jadi Bang Abe ini benar-benar luar biasa berjasa bagi banyak orang, walaupun orang tidak tahu seperti itu ya. Nah, dengan kejadian pada saat itu saya memutuskan untuk memberanikan diri dan sampai dengan sekarang. Tolong vendor wedding, pakai saya atau Bang Abe ya. Kami sudah berani, saya sudah berani sekarang. Oke. Gitu. Luar biasa. Iya. Bang Abe nggak punya niatan untuk membuat sesuatu gitu, artinya membuat perkumpulan kah, membuat yayasan yang bentuknya itu sosial atau mengajari gitu, yang edukasi. Kalau dalam hal sekarang ini mungkin ini karena pandemi ini agak sedikit banyak tersendat ya segala kegiatan, termasuk yang event wedding saya dari April itu ada Juni ini juga semuanya harus mundur. Ada yang sebagian mundur ke Agustus, ada yang sebagian dalam waktu tidak ditentukan. Kemudian job-job MC juga Berkurang gitu Bang. lumayan ya. Berkurang gitu ya. Bukan berkurang, memang nggak ada. Nggak ada ya. Nah, di masa pandemi ini ketika awal-awal dulu di bulan Maret itu saya pikir gini, di tangan saya itu masih ada uang 1 juta segala salah 1 juta. Itu dari MC ya, begitu sebagai Iya, iya. habis honor MC sisa saya belanjain uang 1 juta, terus tiba-tiba nggak boleh keluar rumah dong. Iya. Ada saya gitu ya. Karena keadaan ini. Ya sudah belanja lah semuanya sampai bisa 1 juta. Ya oke lah, nanti April kan ada job juga. Oke. Akhir Maret Bang. Bang gitu Abe ya. cancel lah. Lah ini gue dapat duit dari mana gitu. Sulit masa-masa sulit. Iya. Itu yang dilakukan pada saat itu seperti apa Bang Abe? 2 minggu ya saya cuma tidur, nonton TV, nonton TV. Kalau Olahraga pasti dong ya. olahraga nggak ada. Saya cuma jemur diri. Nggak lari-lari gitu di komplek Bang? Nggak ada. Oke. Jadi intinya kalau kayak gini, wah nggak bisa nih. Saya harus cari sesuatu yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan uang. Karena kalau saya korek-korek tabungan, karena saya bayar utang ke kakak saya puluhan juta rupiah, karena ponakan saya merit, saya kasih tahu ke dia, oke saya bayar utang saya dengan bantu di wedding ini, ya sekitar uang yang saya pinjam sama dia. Nah dari situ miskin dong saya. Sama. Dikorek tabungannya kan, sisa sedikit aja. Nah ini kalau aku korek tabungan kan, tabungannya dapat dari mana? Iya betul. Dan puji Tuhannya, saya nggak ada kredit apapun. Wow. Dia aman ya. Jadi tidur tuh bisa lega gitu. Ah, ya? bisa lega. Walaupun besok makan apa terserah, yang penting tidur. Oke. Jadi Setelah itu saya pikir kenapa sih saya harus cari sesuatu yang bisa saya jual. Sebenarnya saya bisa jual ini. Baju Tapi ya? ketika pandemi ini kan orang nggak mikir baju, Mas. Betul. Ya. Yang lebih ini makanan. Bang. Iya, makanan. Saya pikir makanan apa yang bisa saya jual? Apa sih? Siapa pasar saya? Apa yang harus saya jual? Bisa nggak saya kerjain itu dengan bagus? Betul waktu di awal PSBB yang dulu, di awal-awal yang nggak boleh keluar rumah itu sebelum PSBB ya. Iya. Saya bikin gerinting itu sebenarnya gerinting bawi, maaf ya ini sebenarnya non halal ya. Gerinting babi. Iya, Saya jadi makanan membuat- dari babi gitu ya. Ya. Ini ada di sini di gambar ini di luar sini. Gerinting bawi itu sebenarnya saya nggak mau mengubah kata itu menjadi gerinting babi. Nggak Iya. bagus juga. Nggak bagus. Jadi saya tetap harus memilih tetap pakai gerinting bawi. Kenapa? Karena saya mau makanan ini bisa terangkat kembali. Karena kadang-kadang kalau di pasar kita lihat penyajiannya hanya dibungkus dengan plastik gula gitu ya, dibungkus dengan penampilan yang tidak menarik sama sekali. Oke lah kita jual ini, saya bilang bisa nggak saya jual ini? Pertama kali saya share, saya cuma produksi 3 kilogram. 3 kilogram. Saya produksi Itu hari 3 pertama kilogram. ya? Hari pertama. Terus saya tanya dulu ke keluarga dulu, ke ponakan-ponakan saya yang punya uang lah ya.
dari sekian banyak orang yang saya informasikan, ini sebenarnya saya jualannya hari besok saya produksi, hari ini saya jualan. Jadi ditawarkan dulu. Ditawarkan dulu. Begitu besok nggak ada yang jawab tuh, hari itu nggak ada yang jawab. Nah di besoknya saya beli 3 kg, terus saya proses. Itu udah ada pesan belum? Belum ada. Nekat aja gitu. Nekat aja. Nah, kalau nggak ada yang beli, aku yang makan. Iya pastinya. Makanan itu untungnya. Jadi ketika itu saya WA ke salah satu keponakan saya, dia bilang, oke, saya ambil, saya beli ya. Saya perlu 3 kg. 3 kg, oh langsung sold out dong. Langsung. Seolah-olah direncanakan ya. Seolah-olah direncanakan. Ya udah, selesai itu. Besoknya ini masih ditawarin aja, 2-3 hari itu ditawarin. Tapi ketika saya posting di Facebook dan foto yang saya lakukan di Facebook itu adalah foto realnya. Foto yang saya masak gitu. Saya hanya berbekal kompor hok kecil. Kompor hok paling kecil tahu dong? Tahu. Sama kerinjingnya yang kecil itu juga. Ya. Itu produksi sendiri? Produksi sendiri. Oh, dari pemilihan bahan baku. Oke. Nah sampai sekarang nih, besok nih bisa seharian dikerjain karena lumayan, biasanya weekend itu banyak. Wow. Karena biasanya cheating day itu adalah weekend, di mana orang bisa makan semuanya. Kayak kalau hari-hari weekday biasanya tuh nggak, paling memang orang yang benar-benar kepengen. Dan puji Tuhannya lagi, banyak yang mengulang untuk pemesanan. Ada yang sudah 4-5 kali. Tapi kalau sudah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, ketika dia pesan juga, saya pasti ingatkan. Kamu itu kebanyakan kolesterol, hati-hati. Saya juga nggak mau hanya memikirkan penjualan, tetap saya ingatkan, hati-hati loh, sesuatu yang berlebihan itu juga nggak bagus. Karena ini juga kan sudah di keluar lemaknya, dan itu bisa membuat sesuatu, apalagi yang punya penyakit bawaan kan bisa menaikkan darah tinggi dan segala macam. Hati-hati aja, nggak melulu memikirkan penjualan sih sebenarnya. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari seorang Bang Abe Mantap. Kamu kok nggak banyak pertanyaan sih? Kenapa kamu jadi seperti aku tuh kayak terhenyak manja luar biasa gitu. Artinya di saat masa COVID seperti ini aja Bang Abe tuh bisa kasih kita kayak suatu pembelajaran yang kamu tuh harus baca pangsa pasar gitu ya tadi ya. Jadi jangan cuma kamu tidur aja dan bla bla bla. Jadi seandainya kamu bisa masak ya tidak merugikan. Lakukan aja. Jangan pernah malu karena sosmed sekarang memberikan kita banyak peluang untuk melakukan hal tersebut. Pasti kamu juga punya pikiran untuk jualan kan? Tapi nggak kamu lakukan. Nggak bisa masak, Pak. Enggak, maksudnya jualan apa gitu? Apanya yang bisa saya jual? Tapi hanya dalam angan-angan gitu ya. Ngomong tentang Banjar nih Bang. Kita kan sekarang agak sedikit ini ya, maksudnya sedikit berbanding terbalik dengan keadaan teman-teman kita di provinsi sebelah nih. Ya. Jadi kalau untuk di Palangkaraya sendiri tanggapan Bang Abe nih untuk Corona dan juga COVID-19 saat ini itu seperti apa sih sebenarnya? Tanggapan untuk apanya dulu? Untuk segala halnya gitu. Toyota Mobil, produsen mobil terbaik sepanjang masa dan hadir di kota Palangkaraya dengan menjual berbagai macam tipe mobil mulai dari SUV, MPV, sedan, sport, hybrid, memiliki keunggulan dan kenyamanan yang sangat baik. Untuk kalian yang sedang mencari mobil, tunggu apa lagi? Mari kunjungi dealer kami Wira Megah Toyota di Jalan Cilikriwut kilometer 5 atau langsung menghubungi sales kami Dedi Kuswanto. Untuk pembelian mobil Toyota bisa langsung menghubungi saya, sales marketing Wira Megah Toyota Palangkaraya, Dedi Kuswanto. Dan untuk melakukan pembuatan tanda jadi bisa langsung transfer ke rekening kantor kami di nomor 0822 5525 2994. Sekarang PSBB udah jangan semuanya terlalu global. Spesifik itu apa? Menurut Bang Abe aja gitu. Ini Corona nih gimana nih sebenarnya? Berakhirkah atau sampai apakah? Menurut saya pasti suatu saat akan pasti berakhir ya. Tapi nggak tahu kapan ya. Kita nggak tahu kapan. Cuman yang saya yakin dan percaya sepanjang pemerintah kita juga mau mencari jalan keluarnya apa. Vaksin misalnya, vaksinnya itu bisa kita banyak kok peneliti-peneliti yang juara ya disupport lah mereka untuk mencari pengobat ini nih. Kemudian kita sendirinya juga sebenarnya kayak saya percaya bahwa setiap periode itu pasti dunia akan ada satu kejadian yang membuat manusia berkurang. Itu betul. Dalam setiap periode sih, saya percaya itu ya, karena memang sepertinya bumi kita juga nggak bisa terisi oleh banyak banget. Ada satu hal yang alami yang membuatnya menyembuhkan diri. Iya. Gitu ya. Jadi
banyak yang membuat status juga di sosial media dan yang lain bahwa bumi kita itu sekarang sedang lelah gitu bang. Mungkin. Seperti bapak kameramen itu. Sebabnya adalah ya kita lihat sendiri kan sekian periode waktu itu ada satu penyakit yang membuat manusia banyak yang bertumbangan gitu kan. Betul. Nah, kemudian kalau menurut saya sih orang Palangkaraya sebenarnya penurut sih sebenarnya. Penurut. Terbukti dari PSBB kemarin ya. Cuman yang lebih saya sayangkan adalah ada beberapa orang yang followersnya banyak, dia masih beraktivitas di luar terus dia tunjukin gitu. Kalau menurut saya sih, oke, lu nggak apa-apa, lu main sepedaan di luar, ke sana kemarin nggak apa-apa, tapi jangan tunjukin ke followers lu. Kenapa? Karena itu akan membuat orang lain berpikir, wah, dia nggak apa-apa loh keluar rumah. Terus yang si orang ini jawab, saya kan pakai ini, terus berolahraga tujuannya gini. Oke, tujuannya olahraga. Tapi itu pernah nggak sih bang ya? kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan akan dicontoh oleh orang lain. Tapi dia contohnya tidak seperti kita. Dia contohnya keluar rumah keliaran gerombol-gerombol. Enggak apa-apa kok, dia ini kan pikiran tiap orang beda. Betul. Aku kemarin main sepeda loh. Maaf. Bukan main sepedanya nggak boleh, enggak. Tapi bukan main sepedanya nggak boleh. Itu ya. Boleh kita share di Instastory, tapi kita harus juga ngomong loh. Saya keluar ini, saya tetap menetapkan protokol kesehatan saya seperti ini. Itu jauh lebih bagus, jauh lebih mengedukasi. Kalau menurut saya, bukan hanya lu bikin Instastory, dadah-dadah, lihat gerombol teman-teman banyak beriringan gitu olahraga. Yakin nggak sih semua orang punya pendapat yang sama gitu? Bisa jadi orang ini dia nggak apa-apa keluar, aku juga keluar lah. Ya, tapi keluar rumahnya dia nggak untuk olahraga yang seperti yang ditunjukkan itu. Menimbulkan hal-hal yang negatif jadinya. Ya, dia keluar gerombol, ngumpul sama teman-temannya. Maksudku gini loh, kita yang punya followers banyak itu, kasih edukasi juga buat orang. Betul. Ya, jangan salah loh. Ada banyak orang yang kalau followers banyak berarti dia disukain banyak orang dong. Yang memperhatikan dia. Gitu. Bisa jadi dia memperhatikan dan bisa juga karena dia bisa memberikan sesuatu inspirasi kepada orang lain. Ini bagus ya. Bisa produksi adalah produksi Palangkaraya. Wow. Ini ada ini. Oh itu. Ini lu bisa gagang pintu, bisa gini, bisa protokol Nggak terbiasa. Tolong kita harus ini ya. Tolong ya teman-teman, ini namanya chopping. Kamu bisa beli di mana bang? Bisa dibeli di mana aja, cari aja di online shop. Jadi buat kamu semua yang menjaga sekali gitu ya untuk kehigienisan, kamu bisa pakai ini nih. Benar. Gitu. Kamu salaman? Pakai ini aja. Kalau Enggak. mau minum, gimana nih kalau mau minum? ngopil? Kalau ngopil cukup gini aja. Benar aku. Benar apa? Aduh. Dan di dalam tas saya selalu ada hand sanitizer. Hand sanitizer, pakai masker yang pasti ya. Ya, pakai masker ada. Hand sanitizer itu yang dipakai adalah yang mendingan yang semprot. Kenapa? Yang oles. Kenapa ini? Karena kalau kita misalnya dapat uang kembalian bisa kita semprot. Kalau yang oles kita susah ngolesnya, Pak. Nggak kepikiran ya. Waduh, banyak banget nih hari ini. Karena saya keluar foto mungkin kelihatan Pengetahuan sok yang banget kita ya, sok bersih banget. Bukan sok bersih banget itu. Ini yang kita lawan sesuatu yang kita nggak lihat gitu. Jadi Bang Abe kalau belanja gitu ya ada uang kembalian disemprot gitu ya. Uang kembalian kalau misalnya nggak banyak semprot, tapi kalau misalnya agak banyak misalnya ini saya simpan dulu di kantong. Baru setelah sampai rumah baru disemprot. Biasanya uang hasil jualan gerinting itu cuci dulu pakai sabun. Wow. Direndam dulu pakai sabun mungkin sampai 15 15 setelah itu setrika. Itu nggak rusak uangnya Bang? Enggak. Nanti kita coba ya. Untuk teman-teman yang ada uang 1000 2000 itu di kantongnya kita cuci. Iya. Rizal ya. Karena di samping droplet yang dikeluarkan oleh manusia ketika dia berbicara kayak kita gini ya, itu berpotensi untuk yang dia misalnya lagi pegang uang bersin, uangnya kena uangnya, virusnya kan tetap ada di situ. Betul. Jadi makanya makanya, kenapa kalau dalam pikiran saya kenapa klaster pasar banyak? Ya karena memang duit kembalian ini kan dari sekian ratus orang tiap hari dan tidak setiap ratus orang itu sehat loh. Betul. Itu. Mungkin yang membawa virus ini sehat Bang ya. Tapi orang itu yang tidak mungkin kuat. saja dia OTG bisa atau uang yang dia pegang tapi dia bersih, uang yang dia pegang tuh sudah dibersihkan juga, mungkin kena lagi kan. Kita nggak tahu, Buat kembalian kan ada yang protokol kesehatannya dijalankan, ada yang enggak. Nah,
untuk itu kita harus, intinya sekarang ini adalah bagaimana menjaga diri kita sendiri gitu Betul. aja sih. Diri kita sendiri aja dulu. Bagaimana supaya tidak menyebarkan ke orang lain. Belanja ke pasar tetap kok, tetapi masker tetap harus dipakai. Tetap harus dipakai. Tetap harus dipakai. Pulangnya cuci tangan dulu, baru belum. Ini kalau cuci tangan gini, bawa belanja segala macam, cuci tangan dulu. Dari sini nanti mandi ya pasti. Ya. Mandi kembang. Saya mandi pasir. Darah. Agak disangrai gitu. Panas gitu ya. Jadi mandi kembang pakai pasir gitu. Bang Abi ada begitu banyak sih yang sudah kita dapat Ya. dari tadi. Jadi ceritanya mulai dari dulu pernah apa namanya? Menjadi seorang creator juga di jurnal, di broadcasting ya. Di penyiar radio, kemudian MC, wedding organizer, dan tahu nggak sih kalau sebenarnya MC ku belajar kan dari panggung ke panggung. Nggak ada, zaman dulu tuh nggak ada istilah kayak sekarang YouTube yang bisa lihat harus ini loh kalau ini. Jadi semuanya otodidak ya? Otodidak dan belajar dari kesalahan yang ada. Selalu belajar dari kesalahan yang ada. Misalnya kalau ada kesalahan, oke. Kalau nggak ada kesalahan berarti bagus. Nah, itu evaluasi setiap tampil itu harus selalu dilakukan. Tua itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi dewasa itu pilihan. Kira-kira dewasa nggak sih belum? Dewasa kadang-kadang. Yes, nggak apa-apa. Yang penting ada dewasanya sedikit. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ini apa nih? Ya tergantung suasana ya. Kalau ketemu aku sih dewasa aja. Aku mencoba mendewasakan diri aja sih sebenarnya. Enggak, jangan juga. Aslinya aku kayak kecil. mendewasakan diri. Karena aku masih Terlalu 17 juga. usia. Iya, terlihat kok dari raut wajahnya. Kau bilang? Sudah keriput ya, ini boleh di zoom. Ini udah keriput. Oke, gitu bang. Ya, Jadi intinya mencintai adalah pekerjaan, begini loh, Pri. Aku nggak motong nih kali ini, silakan. Kalau kamu mau terus bertahan dalam suatu bidang, ya bidang itu kan akan terus bergerak tuh. Nah, itu kita ikutin, nggak bisa nggak ikutin. Teknologi apa yang mengikuti itu kita juga harus. Ya, kamu sekarang udah ada di dunia televisi, dan saya lihat juga membawa pengaruh yang bagus juga di tempat kamu bekerja. Di mana saya bekerja? Haruskah kita sebutkan di sini? Nggak sama-sama. Nah, itu sebenarnya apa namanya, bisa membuat kepercayaan diri sebenarnya. Kepercayaan diri loh. Dulu aku bikin acara itu, bisa nggak sih aku bikin ini? Iya. Oh, ternyata setelah selesai, ternyata bisa loh aku bikin. Ya dulu, zaman dulu aku bisa jadi penyiar, bisa bikin acara konser buat ngumpulin band-band pelanggar yang lagi hits saat itu, konsernya di kolam renang pula. Gila lah. Yang nonton banyak tuh Iya, pasti. nonton banyak. Kan dulu kan butuh hiburan. Nanti boleh tuh dicoba ya untuk teman-teman semua yang punya hasrat untuk menostalgiakan hal-hal yang dulu yang baik, boleh tuh. Di kolam renang, di Palima yang jauh ya. Iya. Tapi zaman dulu kolam renang hits loh. Zaman itu. Zaman sekarang tuh yang 98-an lah, kamu masih 8 tahun, masih SD lah. Iya. Oke. Ketika kamu merasa tidak percaya diri, kenapa bisa sampai terjun di sini? Apa yang membuatmu bisa sampai menjadi seorang presenter? Betul. Apa singkat aja sih sebenarnya jawabannya. Karena aku mencoba. Itu. Jadi pada saat itu aku tuh pertama kali MC itu ketika lulus kuliah. Ketika lulus kuliah, jadi ada acara apa di kampus, bla 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 gitu. Aku coba. Ternyata aku tuh bisa gitu bang. Itu asal muasalnya. Tapi bisanya tuh nggak langsung percaya diri, wah aku bisa, enggak. Cuman ternyata aku bisa ya. Ya itulah akhirnya kenapa kita jangan takut dulu untuk memulai segala sesuatu. Dan itu yang saya terapkan selalu dalam kehidupan saya adalah ketika saya tidak pernah menjalani, ya mana saya tahu hasilnya apa. Betul. Ketika tidak menjalani, bagaimana tahu hasilnya teman-teman. Teman-teman semua yang nggak berani mencoba, mulai sekarang Bang Abe bilang coba gitu ya. Kadang-kadang banyak hal yang terjadi dalam hidup saya itu bermula dari sebuah kesempatan kecil yang mungkin tidak terduga ya. Banyak orang yang dalam hidupnya itu ingin tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang besar dulu langsung tiba-tiba mendadak. Enggak, semua itu selalu butuh proses. Betul. Kita teriak-teriak minta kepada yang di atas bahwa aku maunya ini, aku maunya ini. Tuhan, kenapa saya nggak dikabulkan? Saya sudah kasih sign loh ke kamu, tapi kamu ini nggak nangkap itu sign gitu ya. Kayak gini loh, kayak saya jualan garinting, terlintas di jualan garinting, kenapa saya nggak jualan garinting? Yuk, kita lakukan jualan garinting. Ya mungkin dari yang di atas, coba deh ini, kasih peluang buat kamu. Ini jalan. Kan? Ya, kamu tanggung jawab nggak gitu ya? Ya. Dari hal kecil aja dulu. Lakukan aja dulu gitu. Dan saya nggak gitu. Saya sering
menemukan hal-hal ajaib dalam hidup saya itu adalah ketika saya mencoba hal-hal kecil yang kemudian berimbas menjadi hal yang besar. Gitu. Nextnya, gitu. Jadi sesuatu yang besar, justru saya malah lebih curiga ketika sesuatu yang besar tiba-tiba berbok gitu datang. Takut gitu ya. Itu agak-agak sedikit mencurigakan bagi saya. Ini apa nih? Apalagi kalau saya merasa saya kurang terlalu mengenal hal itu. Ada pertanyaan lagi nih Bang Abe. Apa pertanyaan apa, silakan tanya Jadi aja. Bang Abe kalau mau sampai jawab puas. Oke, kalau mau jawab boleh, kalau tidak juga. Oke. Bang Abe sudah sebenarnya berkeluarga. ada pertanyaan. Ada, jangan dilihat. Bang Abe udah berkeluarga belum? Belum. Belum. Nah, sampai di situ aja. Oke, jadi buat teman-teman yang nanya tuh Bang Abe masih belum berkeluarga. Boleh open nggak nih? Boleh mendaftar ke sini? Boleh ya. Itu rahasia ya. Saya tidak terlalu suka bicarakan masalah pribadi, udah itu aja. Tolong, yang suka ngurus masalah pribadi Bang Abe jangan tanya-tanya ya. Kalau mau ngurus langsung ngurus bayar listrik gitu. Oh ya. boleh. Sekalian gitu. Saya juga nggak butuh sih dibayarin. Wow. Mandiri ya. Bukan sombong, tapi Pokoknya saya mandiri ya. dibayarin. Oh, dia yang oke, teman-teman ada peluang nih ya. Jadi ini statement dari beliau. Jadi ketika orang minta ke saya udah ketahuan dia levelnya di mana. Luar biasa, mandiri beliau ya. Jadi gini, Pri, dalam keadaan seperti ini, pandemi seperti ini ya, banyak orang yang mengatakan dirinya miskin, dan sebenarnya nggak apa-apa. Betul. Pernah nggak sih orang-orang kayak pemerintah kayak ini, bukan komplain ya, pernah nggak memperhatikan pekerja kayak kita, wedding organizer, MC, kalau yang mereka yang kesenian ada masih. Ada. Nah kita begitu pandemi ini ada, semua event cancel sampai waktu yang tidak ditentukan. Sementara mungkin banyak teman-teman yang mungkin memang hidupnya dari situ, kayak pegawai-pegawai dekorasi gitu kan, yang hidupnya memang dari dekor. Memang kalau zamannya aman itu, wedding itu tiap minggu ada dan mereka selalu dapat uang dari situ. Sebenarnya bukan membicarakan tentang kita ya, tapi Bukan. orang-orang di sekitarnya Ya, juga. orang dari sekitar kita. Jadi, puji Tuhannya saya masih bisa mendapatkan hal-hal income yang di luar penghasilan yang biasa. Nah, kemudian ketika keadaan seperti ini terjadi, saya paling aware dengan diri saya supaya jangan mengeluh. Jangan mengeluarkan keluhan di sosial media. Karena Kenapa? Kalau sekali kita mengeluarkan keluhan di sosial media, akan datang keluhan-keluhan lainnya. Kalau memancing, itu sebenarnya sesuatu hal yang negatif kalau menurut saya. Dan kemudian saya mencoba sih, saya selalu dari dulu saya menanamkan dalam diri saya, tolong jangan bermental pengemis. Gitu. Jadi ketika ada bantuan, ya kita suruhlah orang yang benar-benar dapat bantuan dia. Gitu. Jadi jangan, mumpung ada bantuan saya aja, kan lumayan. Saya paling nggak suka dengar kata-kata kan lumayan gitu terima bantuan. Hello, masalah mental yang ada di pikirannya. Satu, dia ketika mengatakan hal itu lumayan, anaknya yang berusia 6-7 tahun yang ada di sampingnya itu, dia sudah terajarkan dengan hal seperti itu. Mental pengemis itu nggak apa-apa, mak-mak gue juga terima bantuan tapi bilang emasnya ada, handphone ada, rumah bagus gitu ya, rumah bagus, mobilnya ada gitu ya. Banyak tuh kejadian sekarang. Malah ada nih, kita nanti juga cerita sedikit, bukan membicarakan orang, ada juga kemarin tentang bantuan ini. Ternyata bantuan itu tuh sebenarnya bantuan yang ditujukan untuk yang tidak mampu. Tapi teman-teman yang pegawai negeri sipil nih, malah memoto itu di Facebook dan dijadikan status lumayan untuk mengkarantina diri. Berarti itu PNS loh. Ada tuh, aku lupa tuh untuk screenshot. Orang Palangkaraya juga. Sedih juga kalau. Iya, aku lupa tuh untuk men-screenshot di mana. Mohon maaf ya teman-teman PNS, bukan semuanya, tapi ada salah satunya. Iya, Itu itu yang saya sedihkan. Dan dulu waktu zaman saya masih sekolah itu ada namanya pelajaran kayak tata krama gitu loh. Kewarganegaraan gimana? PMP dulu, Pendidikan Moral Pancasila. Oh, Nah, ya. zaman saya SMA itu, kamu kalau berjalan di jalan trotoar, itu kamu nggak boleh membiarkan teman cewek kamu jalannya di sisi jalan raya. Itu harus yang cowok, yang cewek, ya misalnya di sisi jalan raya di sini. Orang harus di sini. Di sini trotoar. Ya cowok harus di sini, cewek harus di sini. Nggak boleh gitu. Dan itu kadang-kadang ketika kita jalan kita terapkan gitu. Iya ya, kamu nggak boleh loh berdiri ke jalan di situ. Kamu cuma harus di situ, jangan di sini. Gitu. Kecuali kalau dia nggak lupa kalau dia bahwa dia itu adalah seorang laki-laki ya. Jadi dia berdiri. Dia minta diselamatkan. Apa pengalaman pribadi? Jadi dia lupa bahwa dia itu adalah seorang laki-laki gitu. Gimana tuh kalau kasus gitu?
Nah, kalau kasus kayak gitu ya udah dia jalan sendiri aja. Baik bercanda teman-teman semua ya. Terima kasih sekali Bang Abe Pantal. Sama-sama, Pri. Terima Bapaknya kasih. udah bangun Pak ya. Udah sahur Pak. Terima kasih banyak, hari ini kita banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari di tim podcast Pri kali ini, dan tentunya di tim podcast Pri ini bukan hanya sosok menampilkan hal-hal yang mungkin untuk untuk ditampilkan aja, tapi ada banyak sekali edukasi yang bisa didapat di tayangan ini. Untuk teman-teman yang menyaksikan, ambillah yang baik, yang buruknya lupakan saja. Saya Prianto Rangkap dan Abe Matar Kurnia. ucapkan terima kasih, sampai jumpa Sampai dan jumpa. God bless you. Bye.